Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naili Saada dari kelas 5B Prodi PAI. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas pembelajaran PAI SMA atau SMK dengan tema dekat kepada Allah. Di antaranya yaitu ada taat. Yang pertama yaitu pengertian taat. Taat secara bahasa yaitu tunduk, patuh, dan setia. Dan menurut istilah yaitu tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Jadi taat kepada Allah berarti patuh kepada aturannya. Kemudian diantaranya ada beberapa dalil taat atau ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa kita itu harus taat kepada Allah. Yang pertama yaitu ada dalam surat An-Nisa ayat 59, yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 48, dan yang ketiga dalam surat At-Taubah ayat 105. Pertama dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha ati'ur rasul wa ulil amri minkum ila akhirih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Mu, dan taatilah ulil amri yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi maksud dari penjelasan surat An-Nisa ayat 59 yaitu perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Karena hal ini mutlak atau tidak bisa ditawar. Seseorang yang taat kepada Rasul pasti ia taat pada Allah, sehingga para pemimpin sebenarnya adalah penerus perjuangan para Rasul utusan Allah di muka bumi tersebut. Dalil atau penjelasan yang kedua pada surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi ila akhirih. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang datang kepadamu. Jadi maksud dalam surat Al-Maidah yaitu menjelaskan bahwa seluruh manusia pasti akan kembali kepada Allah dan akan mendapatkan balasan apa yang mereka perbuat di bumi, karena Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Penjelasan dalil atau ayat Al-Quran yang ketiga yaitu terdapat pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Jadi yang dimaksud dalam surat Al-Taubah ayat 5 yaitu bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama hidup di dunia akan dilihat oleh Allah, para Rasul, dan orang-orang yang beriman. Maka dalam surat ini mendorong manusia untuk lebih mawas mendiri dan mengawasi amalan atau pekerjaan mereka, karena di hari kiamat Allah akan membuka setiap hakikat amal baik dan amal buruk yang kita kerjakan. Dan yang terakhir yaitu ada dampak positif ketaatan kepada Allah. Yang pertama yaitu memperoleh kepuasan batin karena mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena mampu mentaati perintahnya. Kemudian yang ketiga, memperoleh keuntungan atau kemenangan yang besar. Sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.